Di hadapan kita ini ada sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk mengelola data kepegawaian. Sistem ini terbentuk karena adanya argumen-argumen logis yang tersusun secara terstruktur. Argumen-argumen logis tersebut berupa kode-kode bermakna. Ya, seperti ini. Jadi, kode-kode ini membentuk website atau aplikasi atau sistem informasi yang bentuknya sebagaimana yang Anda lihat barusan. Jika kode-kode ini kita hilangkan, maka websitenya tidak akan pernah terbentuk atau rusak. Kita contoh, kita hapus, ya, kita reload, apa yang akan terjadi? Ya, sistemnya rusak, tidak kelihatan, tidak keluar, tidak tampil. Sekarang kita coba kembalikan lagi, kemudian kita jalankan lagi. Ya, sistemnya kembali normal. Kita coba menghilangkan hanya satu bagian. Ya, kita coba. Ya, hilang bagian kirinya. Kita coba kembalikan. Kemudian menghilangkan yang lain. Apakah yang akan terjadi? Misalkan kita hilangkan cukup bagian yang di sini. Yang bagian di sini kita hilangkan, coba. Apa yang akan terjadi? Ini kita hilangkan ya. Apa yang akan terjadi? Rusak sistemnya. Begitu ya. Demikian pula yang terjadi dengan alam semesta. Bumi, langit, laut, serta isinya terbentuk atau berdiri di atas argumen-argumen logis yang telah dibentangkan oleh Tuhan. Jika suatu ketika argumen-argumen logis tersebut dicabut oleh Tuhan atau ditarik oleh Tuhan, maka alam semesta akan lenyap. Bumi, langit, serta isinya. Demikian pula halnya dengan orang percaya. Supaya tetap berlangsung hidup, maka orang percaya harus berdiri atau berjalan di atas garis logika yang telah dibentangkan oleh Tuhan. Orang yang berjalan di atas logika yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka tujuan akhirnya pasti di surga. Sementara jika orang berada atau berjalan di luar garis logika yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka akan berakhir di neraka. Orang yang paham logika tidak mungkin masuk neraka, karena dia berpengetahuan dan dia mengerti apa dan bagaimana suara Tuhan. Oleh karena itu, pada presentasi ini, saya akan memperlihatkan golongan orang percaya yang mana yang masuk dalam kategori dunia yang menjadi tujuan kedatangan Tuhan untuk diselamatkannya. Kita mulai. Allah membentangkan garis logika yang pertama melalui Bapak Abraham. Selanjutnya melalui Ishak. Selanjutnya melalui Yakub. Selanjutnya melalui Daud. Dari Daud ini muncul tunas Daud. Tunas Daud ini adalah yang kudus dari Allah. Yang kudus ini adalah anak Allah. Anak Allah adalah Allah. Anak Daud ini bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan daging Maria, bukan pula diciptakan, karena dia merupakan perwujudan dari pribadi Logos yang keberadaannya sejak semula. Dengan demikian, Yesus Kristus adalah Dia sendiri. Dia sendiri merujuk kepada Allah.
Inilah garis logika yang telah dibentangkan oleh Allah yang membentuk seperti bejana kehidupan. Orang-orang yang berjalan di dalam garis logika ini bukanlah orang yang suci. Dan karena itu, Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan demikian, yang dimaksudkan dunia yang diselamatkan oleh Tuhan adalah dunia yang berada di dalam bejana kehidupan ini. Bagi mereka yang berada di luar bejana kehidupan ini, melenceng mulai dari Bapak Abraham ke dalam wilayah zona merah, mereka adalah kumpulan para onta. Onta berada di padang pasir, wilayah yang gersang, terdapat banyak binatang ganas. Di wilayah ini, mereka sering mempertontonkan bagaimana caranya bertarung gaib, menjadi raja santet, baik golongan putih maupun golongan hitam. Inilah wilayah mereka, dan para pelakunya adalah onta. Mereka yang berada di zona merah ini menyembah satu pribadi yang menyebut dirinya dengan "Aku ada jika semua menganggap aku ada. Aku ada jika aku ada." Oleh karena itu, golongan yang berada di zona merah ini tidak masuk dalam hitungan dunia yang menjadi tujuan kedatangan Tuhan untuk diselamatkan, karena mereka hanyalah sekam. Namun, ada golongan lain yang menjadi pengikut Yesus Kristus, namun memiliki pemahaman yang salah. Manusia Yesus diyakini sebagai daging meriah dan diciptakan merupakan pemahaman yang tidak logis. Dan karena itu, golongan yang berada di zona orange ini berjalan di luar garis logika yang telah dibentangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dituntut untuk masuk ke dalam bejana kehidupan ini, yaitu ke jalur logika yang seharusnya. Saya percaya mereka yang berada di zona orange ini akan merendahkan hatinya. Sekarang juga mereka sedang berbenah. Ini adalah tanggung jawab saya untuk membuat mereka mengerti. Dan saya pastikan mereka tidak akan pernah menyeberang ke zona merah. Tuhan Yesus mengasihi. Amin.